Saya Fahrudin Yusuf Ansori. Panorama indah di atas pegunungan merupakan suatu fenomena alam yang tak bisa kita lupakan. Kita tahu bahwa fenomena-fenomena tersebut tidak bisa kita rasakan kalau kita tidak berjuang untuk menuju ke tempat tersebut. Tempat itu adalah bendungan. Di sana banyak sekali wisata-wisata di atas pegunungan yang indah dan dengan panorama-panorama yang membuat hati kita senang dan bahagia, melupakan rasa rindu di dada. Let's go, my friend. Let's trip to Gedong Songo Temple. Okay, yuhu. Alhamdulillah, kita sudah sampai tujuan dengan selamat. Langsung saja, mari ikuti saya untuk mengupas dan mengeksplorasi keindahan-keindahan peninggalan nenek moyang kita. Candi Gedong Songo terletak di Desa Candi, Kecamatan Bandungan, dan Desa Jubelan, Kecamatan Suwono, Kabupaten Semarang. Kawasan candi dibangun di perbukitan lereng Gunung Ungaran pada ketinggian antara 1.200 sampai 1.400 meter di atas permukaan laut. Sebentar guys. Dari ciri-ciri arsitekturnya, Candi Gedong Songo lekat dengan latar belakang agama Hindu yang semasa itu sekitar abad 7 sampai 9 Masehi. Candi Gedong Songo ini diberikan nama oleh penduduk setempat yang berasal dari kata gedong, yaitu berarti rumah, dan atau bangunan, dan songo yang berarti 9.
Jadi, arti kata Gedong Songo adalah 9 kelompok bangunan atau 9 bangunan candi. Meskipun menurut nama yang diberikan adalah 9 kelompok candi, namun saat ini dari ke-9 candi tersebut hanya terdapat 5 kelompok candi yang masih utuh. Kelima kelompok candi tersebut letaknya berpencar dari antara 200 sampai 300 meteran, yang dimulai dari Candi Gedong 1 yang terletak paling bawah hingga Candi Gedong 5 yang terletak paling atas di perbukitan lereng Gunung Ungaran. Penemuan Candi Gedong Songo pertama kali dilaporkan oleh Loten pada tahun 1740, kemudian pada tahun 1840. Stamford Raffles menyebut Candi Gedong Songo dalam bukunya yang berjudul The History of Java pada tahun 1817. Raffles mencatat kompleks tersebut dengan nama Gedong Pitu karena pada saat itu ditemukan 7 kelompok bangunan. Van Bram menulis publikasi Candi Gedong Songo pada tahun 1825 dalam bentuk lukisan yang saat ini disimpan di Museum Leiden, Friedrich dan Hoffermans, membuat tulisan tentang Gedong Songo pada tahun 1865. Beberapa penelitian dilakukan oleh beberapa ahli dari Belanda, antara lain Van Steens, Callenfels pada tahun 1908 dan Knebel pada tahun 1911. Dan pada tahun 1928 sampai 1929, Dinas Purbakala pada masa pemerintahan Belanda melakukan pemugaran terhadap Candi Gedong Songo yang pertama dan Candi Gedong Songo yang kedua pada tahun 1931 sampai 1939. Pada masa pemerintahan Indonesia, sejak tahun 1977, Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Tengah, sekarang menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, telah memugarkan Candi Gedong Songo nomor 3, keempat, yang di sana yaitu 1 candi utama dan 8 candi perwara, dan Candi Gedong 5. Upaya pelestarian dalam bentuk perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Candi Gedong Songo terus dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah bekerja sama dengan instansi serta lembaga pelestarian dan perlindungan alam, menjaga peninggalan-peninggalan nenek moyang masyarakat Indonesia. Saya takjub dan dengan keindahan-keindahan lingkungan di sekitar Candi Gedong Songo yang dipenuhi pepohonan sehingga menimbulkan suasana tenang dan berhawa sejuk. Suasana hikmat yang tercipta pada tempat ibadah tersebut akan mendukung pelaksanaan ritual yang sempurna. Bangunan candi dan lingkungan sekitarnya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, pelestarian tidak hanya ditujukan kepada candinya, tetapi juga landscape, lingkungan sekitar yang perlu dipelihara agar suasana dan makna budaya yang dibangun oleh nenek moyang dahulu tidak hilang dan sirna. Bangunan candi-candi di Gedong Songo didirikan di atas puncak bukit yang berbeda-beda. Bangunan candi terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kaki candi atau yang disebut dengan burloka yang menggambarkan alam manusia. Yang kedua, bagian tubuh candi, yaitu Burfaloka, yang menggambarkan alam, yang menghubungkan manusia dengan dewa. Serta bagian atas candi, yaitu Svarloka, yang menggambarkan alam kedewaan. Dan Candi Gedong Songo yang terletak di area perbukitan ini berfungsi sebagai tempat pemujaan para pemeluk agama Hindu. Konon telah dipercaya oleh umat Hindu bahwa gunung dan perbukitan tinggi merupakan tempat para dewa alias kayangan atau surganya para dewa.
sehingga dapat dikatakan bahwa candi ini dapat dijadikan sebagai tempat pemujaan bagi para pemeluk agama Hindu. Di setiap kompleks candi terdapat relung-relung yang di dalamnya ada beberapa patung seperti Siwa Mahakala, Siwa Mahaguru, Ganesha, dan beberapa patung dewa lainnya yang di situ mereka puja-puja atau seperti Tuhan dewa bagi mereka. Candi Gedong Songo yang keempat merupakan candi yang paling berbeda di antara kelima candi tersebut, karena candi tersebut dikelilingi oleh beberapa reruntuhan candi perwara atau yang seringkali disebut dengan penjaga candi utama dari Candi Gedong Songo nomor 4. Di bagian luarnya juga terdapat bilik penambil dengan relung yang berisi arca-arca yang bersimbolkan dewa-dewa dari agama Hindu, namun beberapa di antaranya sudah mengalami kerusakan. Candi ini menghadap ke timur dan terdapat tangga di pintu masuknya, dan di pintu tersebut terdapat bilik penambil tanpa arca yang menjorok sepanjang 1 meter yang bisa kita masuki di dalamnya untuk meletakkan sesaji kepada para dewa-dewa agama Hindu. Keunikan-keunikan lain dari Candi Gedong Songo yang keempat adalah di mana di Candi Gedong Songo yang keempat pernah ditemukan emas dan juga perak di kawasan tersebut. Emas-emas tersebut asli dan menjadi sebuah penemuan yang mengesankan. Nah, itu tadi adalah sejarah dan juga informasi tentang Candi Gedong Songo. Dari kapan ditemukannya, kapan diresmikannya Candi Gedong Songo tersebut, yang kita harus lestarikan dan kita lindungi peninggalan-peninggalan dari nenek moyang, dan juga kita harus melindungi dan melestarikan keindahan-keindahan dari Candi Gedong Songo. Nah, itulah tadi deskripsi dari sejarah dan juga informasi tentang Candi Gedong Songo. Sekarang kita lanjut untuk pulang, untuk kembali beristirahat dalam kelelahan kita tadi karena sudah keliling-keliling di semua kawasan Candi Gedong Songo. Nah, gimana? Kalian capek melihat saya? Wah, saya juga capek setelah melihat keindahan-keindahan dunia ini. Sekian dari saya. Jumpa lagi and goodbye.